Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sejahtera dan kaya raya. Kita bisa saja terkecoh. Bukan tidak mungkin orang yang selama ini kita anggap kaya raya, harta berlimpah, sebenarnya memiliki jumlah utang yang lebih besar ketimbang kekayaannya. Jadi sebenarnya sejahtera memiliki makna lebih dibandingkan dengan sekedar disebut sebagai orang kaya. Sejahtera semestinya memiliki unsur kebahagiaan di dalamnya, sementara kekayaan belum tentu diimbangi dengan kebahagiaan. Jadi kamu pilih mana, sejahtera atau kaya raya? Kesejahteraan sebenarnya adalah ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan secara relatif, baik itu primer, sekunder, maupun tersier, berdasarkan nilai yang ada pada diri seseorang. Kenapa demikian? Anggaplah si A, misalnya dia merasa dirinya sudah cukup kaya dan sejahtera. Ketika bisa menikmati makan 3 kali sehari, bisa memiliki rumah kecil, dan bisa menyekolahkan anak, dia merasa harta yang dimilikinya sudah mencukupi dan hidup bahagia. Akan tetapi, berbeda dengan si B. Ia sudah memiliki rumah besar, mobil bagus, deposito di berbagai bank, dan kekayaan lainnya. Tapi dia melihat teman-temannya yang jauh lebih kaya ketimbang dirinya. Oleh karena itu, dia merasa belum sejahtera. Dari situasi tersebut, jelas bahwa besarnya harta tidak berbanding lurus dengan makna kesejahteraan secara relatif. Dengan kata lain, sejahtera sebenarnya dimulai dari konsep berpikir atau persepsi terhadap kesejahteraan itu sendiri. Jadi tidak mengherankan kalau si A merasa bahagia, sedangkan si B masih merasa sengsara. Makanya disebut sebagai nilai relatif. Lalu bagaimana agar tidak terjebak dalam suasana sebagaimana yang dialami oleh si B? Ada beberapa hal yang sebaiknya dicerna ulang, seperti berikut ini. Konsep sejahtera. Pertama, pahami dulu konsep kesejahteraan. Hal penting dalam memahami kesejahteraan adalah memutuskan arti kesejahteraan itu sendiri berdasarkan nilai pada diri kita masing-masing, bukan karena tetangga yang memiliki rumah lebih bagus atau mobil lebih banyak, maka kita anggap tetangga kita lebih sejahtera. Bukan itu maknanya, melainkan modal kesejahteraan seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain. Berikutnya, memastikan untuk apa semua uang dan harta yang sudah dan akan kamu miliki nantinya. Kalau ada tujuan dari harta tersebut, bukan sekedar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan dalam makna kesejahteraan adalah ketika kamu bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan tersebut. Bukan kekayaan yang berlimpah karena utang berlimpah misalnya. Atau dalam bentuk lain, harta dan kekayaan membuat kita menjadi berperilaku buruk, menjadi serakah atau menjadi kikir. Jadi kesimpulannya, definisikan dulu arti kesejahteraan secara seluas-luasnya, termasuk hubungan antara jumlah harta dan uang yang dimiliki atau diinginkan dengan kebahagiaan. Baru setelah itu bicara mengenai bagaimana mencapainya. Mendapatkan kesejahteraan. Untuk menjadi sejahtera, sebagaimana ukuran yang telah diputuskan oleh masing-masing individu, kamu terlebih dahulu harus mengetahui seberapa jauh jarak kamu saat ini dengan tingkat kesejahteraan yang hendak kamu raih. Sebagai misal, dari sisi aset, saat ini kamu menyewa rumah dan kamu beranggapan untuk sejahtera, setidaknya kamu mesti memiliki rumah sendiri. Maka pertanyaan berikutnya adalah, rumah seperti apa yang ingin kamu miliki? Lalu berapa lama dari sekarang rumah tersebut dapat kamu miliki? Kemudian dari mana sumber pembiayaannya? Artinya ada rencana yang jelas, terukur, baik dari sisi waktu maupun sumber dananya. Jadi boleh-boleh saja kamu menambahkan apa saja, tetapi tidak boleh meninggalkan rasionalitas. Jangan sampai kamu terjebak pada kesejahteraan artifisial, memiliki aset bersumber dari utang, dan kemudian aset tersebut hilang karena kamu gagal melunasi utang. Kesejahteraan termasuk unsur kebahagiaan, bukan sekedar untuk dicapai, sesuai ukuran masing-masing. Ketika kesejahteraan itu sudah tercapai, langkah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesejahteraan tersebut. Ketika kekayaan meningkat, sebagian kalangan juga mengubah gaya hidup, pola pergaulan, dan tingkat konsumsi. Perubahan itu hakikatnya menjadikan biaya hidup semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu kunci paling mendasar untuk mempertahankan kesejahteraan adalah melalui kontrol terhadap perubahan gaya hidup.
dan itu bisa dijaga dengan kembali mengajukan pertanyaan, apa definisi kesejahteraan bagi dirimu? Secara konseptual, menjaga kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara melakukan check up secara reguler terhadap kondisi keuangan dan kekayaanmu. Kalau pengeluaran tiba-tiba menjadi lebih besar ketimbang pemasukan, sebaiknya kamu berhati-hati. Itu merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang mulai keliru dalam pengelolaan kesejahteraan dirimu. Untuk mencegah permasalahan lebih lanjut, mulailah membelanjakan uang untuk hal-hal yang dibutuhkan. Bukan membeli barang-barang berharga murah tetapi daya gunanya rendah dan frekuensi pembelian bisa lebih tinggi. Lebih jauh lagi, hentikan melakukan pengeluaran, khususnya terhadap sesuatu yang bersifat keinginan ketika pemasukan tidak mencukupi. Dengan kata lain, ketika kesejahteraan telah bersama kamu, jangan menggunakan aset yang telah dimilikinya untuk membiayai pengeluaran. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.